Resep 1, puding pandan santan. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa, 1 bungkus bubuk Nutrijel tanpa rasa, tambahkan 180 gram gula pasir atau sebanyak 12 sendok makan penuh. Aduk rata agar nanti ketika dimasukkan cairan bubuk agar-agarnya nggak menggumpal. Masukkan 1500 ml air atau sebanyak 8 gelas belimbing penuh. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masak di api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Tuang adonan agar-agar pandan ke dalam loyang cetakan. Saya pakai loyang cetakan 24 x 24 cm. Biarkan hingga mengeras. Setelah mengeras, potong-potong agar-agar. Ini saya potong dadu. Kalau kira-kira terlalu tebal, boleh dikecilkan lagi memotongnya. Selanjutnya, pindahkan agar-agar pandan ke dalam cetakan. Ini saya pakai cetakan agar-agar, kapasitasnya ini sekitar 2 liter. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci untuk memasak. Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Tambahkan 180 gram gula pasir atau 12 sendok makan, 1 sendok teh tepung maizena. Aduk rata. Kemudian tambahkan 800 ml santan atau sebanyak 4 gelas belimbing penuh. Santan yang saya pakai ini lumayan kental, dari 1 butir kelapa. Kalau mau pakai santan instan juga boleh. Aduk rata. Selanjutnya masak di api sedang sambil diaduk-aduk agar tidak pecah santan dan sampai agar-agar mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Lalu tuang ke dalam cetakan yang sudah diisi agar-agar pandan. Ini saya tuang bertahap ya. Aduk-aduk agar santannya merata, sehingga nanti ketika dipotong atau ketika agar-agarnya sudah mengeras, agar-agar pandannya ini nggak pada rontok. Jadi semua agar-agar pandannya bisa terikat dengan agar-agar santannya. Biarkan hingga mengeras. Boleh juga disimpan di dalam kulkas, karena ini dinikmati dingin lebih enak ya. Nah, ini sudah mengeras, sudah saya simpan di dalam kulkas. Kemudian lepaskan dari cetakan agar-agar, lalu potong-potong sesuai selera. Rasa dari agar-agar pandan ini sangat enak, manis, segar. Ini cocok banget dimakan ketika cuaca panas. Mantap banget. Selamat mencoba ya, semoga suka dan semoga berhasil. Resep 2, puding tape. Siapkan 6 potong tape, ini sekitar 300 gram. Kemudian buang sumbu tengahnya dan pilih tape yang rasanya manis. Selanjutnya masukkan tape ke dalam blender. Tambahkan 750 ml santan atau sebanyak 4 gelas belimbing penuh dan blender hingga halus. Hasilnya seperti ini. Lalu tuang ke dalam panci. Tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa, 7 sendok makan gula pasir atau sekitar 100 gram, 1 saset susu kental manis putih. Ini saya tambahkan pewarna makanan warna kuning, kalau nggak suka boleh dilewatkan. Kemudian aduk sampai tercampur rata.
Kemudian masak di api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih agar bagian bawahnya nggak gosong. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Ambil sedikit adonan, tambahkan pasta coklat secukupnya, aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang. Ini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm. Loyangnya sudah aku basahin pakai air minum biar nanti pudingnya lebih mudah dilepaskan dari loyang. Tuang puding ke dalam loyang cetakan. Kemudian bentuk motif atasnya dengan adonan yang warna coklat. Ini saya tuang pakai sendok makan aja ya. Untuk motifnya saya buat pakai tusuk gigi seperti ini, dibuat acak aja dan biarkan hingga set. Nah, ini sudah set, sudah saya simpan di dalam kulkas karena ini dinikmati dingin lebih enak. Kemudian lepaskan puding dari loyang cetakan. Ini caranya saya miringkan dulu seperti ini ya, agar dia ada rongganya. Kemudian potong-potong puding sesuai selera. Puding tape siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga suka dan semoga berhasil. Resep 3, puding santan. Siapkan panci, masukkan 2 sendok makan gula pasir, 1/4 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Aduk rata. Tambahkan 250 ml air. Pewarna makanan saya pakai warna merah sekitar 6-8 tetes. Aduk rata dan ini siap dimasak. Masak dengan api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat. Kemudian tuang ke dalam mangkok dan biarkan hingga mengeras. Setelah mengeras, ini akan saya serut ya. Saya potong dulu jadi 2. Saya serut pakai serutan keju. Nah, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak. Masukkan 6 sendok makan gula pasir, 3/4 bagian sisa dari bubuk agar-agar, dan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, 400 ml air atau sekiranya 2 gelas, dan beberapa tetes pewarna makanan. Saya pakai warna merah rose. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya adonan akan saya bagi menjadi 2 bagian. Dan ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan 1 sendok makan tepung maizena, tambahkan sedikit air, aduk rata. Sisihkan. Masak sebagian dari adonan agar-agar yang warna pink ini ya. Kalau sudah mulai mendidih, masukkan setengah larutan tepung maizena. Aduk rata, masak sampai mendidih, kemudian angkat. Saya pakai loyang ukuran 20 x 20 cm. Loyangnya sudah saya basahi dengan air, lalu tuang adonan dan biarkan hingga setengah set. Kemudian siapkan panci untuk memasak. Masukkan 8 sendok makan gula pasir, 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Aduk rata. Tambahkan 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml, 650 ml air. Aduk rata. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan tepung maizena, tambahkan air sedikit aja, lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masak adonan agar-agar yang warna putih ini.
Dimasak pakai api sedang. Kalau sudah mulai mendidih, masukkan larutan tepung maizena. Aduk-aduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor. Kemudian masukkan agar-agar merah yang sudah diserut. Aduk rata. Jadi ini pastikan api kompor sudah mati. Kemudian kita tuang ke atas adonan puding warna pink tadi ya. Selanjutnya, kalau bagian permukaan puding ini sudah mulai setengah set, lanjut kita buat adonan yang ketiga. Kita rebus lagi sisa adonan yang warna pink tadi ya, karena kan cuma separuh yang di awal direbus. Kalau sudah mulai mendidih, masukkan sisa larutan tepung maizena, aduk lagi dan masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, angkat dan tuang ke atas permukaan puding yang sudah mulai set. Ini jangan menunggu sampai pudingnya terlalu set ya, atau keburu dingin, karena nanti nggak akan nempel satu sama lainnya. Nah, kita tuang perlahan seperti ini, biarkan hingga set, boleh juga disimpan di dalam kulkas. Ini pudingnya sudah set. Kemudian kita lepaskan dari loyang cetakan dan potong-potong sesuai selera. Tekstur pudingnya sangat lembut. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka. Resep 4 puding ubi Oreo. Yang pertama, saya mau kukus 250 gram ubi kuning yang sudah dikupas. Dikukus sampai matang, kurang lebih waktunya sekitar 20-25 menit. Nah, ini ubinya udah mateng, siap diangkat. Biarkan ubinya dingin. Kemudian masukkan ke dalam blender. Tambahkan 750 ml santan atau sekitar 3,5 gelas belimbing. Ini sisakan sedikit untuk melarutkan tepung maizena. Tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Tambahkan sedikit pewarna makanan warna kuning. Kalau nggak suka boleh dilewatkan. Dan ini di blender hingga halus. Setelah di blender hingga halus, masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan 150 gram gula pasir atau sebanyak 10 sendok makan, 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Kemudian siapkan 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan sisa santan tadi. Aduk sampai larut dan sisihkan. Selanjutnya masak adonan puding dengan api sedang sambil diaduk-aduk. Setelah adonannya ini sedikit panas, masukkan larutan tepung maizena. Aduk cepat, masak lagi sampai mendidih dan meletup-letup. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Masukkan ke dalam loyang cetakan agar-agar. Ini loyangnya sudah saya basahi dengan air minum. Nah, ini pudingnya kita tunggu sampai dia setengah set ataupun sedikit hangat ya. Baru nanti akan kita tuang lagi lapisan di atasnya. Siapkan 12 keping Oreo. Selanjutnya Oreonya saya remah-remah seperti ini, nggak usah sampai remuk ya. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Tambahkan 100 gram gula pasir atau 7 sendok makan, 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Tambahkan 700 ml santan atau sebanyak 3,5 gelas belimbing. Aduk rata. Sisakan sedikit santan untuk melarutkan tepung maizena. Saya siapkan 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan sisa santan, aduk sampai larut. Selanjutnya kita masak adonan pudingnya.
Ini kita masak sampai panas tapi nggak sampai mendidih. Nah, kalau sudah panas, masukkan larutan tepung maizena dan aduk-aduk, masak lagi sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Masukkan remahan Oreo-nya, aduk rata. Puding ubi kuningnya sudah setengah set. Ini bagian atasnya sudah cukup kokoh. Kemudian kita tuang puding Oreo-nya atau adonan puding Oreo ya. Dituang perlahan aja, saya tuang pakai centong sayur. Biarkan hingga pudingnya mengeras, mau disimpan di dalam kulkas juga boleh. Setelah pudingnya mengeras, ini bisa dikeluarkan dari loyang cetakan. Pudingnya udah jadi, aromanya wangi, rasanya manis, lembut, dan enak. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka. Resep 5 puding cincau gula merah. Siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk Nutrijel cincau, saya pakai kemasan kecil. Tambahkan 100 gram gula pasir atau sekitar 7 sendok makan atau setengah gelas belimbing. Aduk rata. Tambahkan 400 ml air atau sebanyak 2 gelas belimbing penuh seperti ini. Aduk rata dan ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Kemudian tuang ke dalam wadah, biarkan hingga mengeras. Setelah mengeras, cincau jelinya ini dipotong dadu. Lalu masukkan jeli cincau yang sudah dipotong-potong ke dalam cetakan agar-agar. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 150 gram gula merah. Iris tipis gula merah. Lalu masukkan ke dalam panci. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau sebanyak 45 gram, 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa, 1/4 sendok teh garam, aduk rata. Tambahkan 650 ml santan atau sebanyak 3 gelas setengah belimbing seperti ini. Aduk rata. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan sedikit air, aduk rata, dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk. Setelah adonan mulai panas, masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan. Lalu aduk rata dan masak kembali sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Selanjutnya tuang ke dalam jeli cincau. Setelah dituang, ini sebaiknya diaduk-aduk rata agar jeli cincaunya itu bercampur rata dan nanti ketika dipotong jelinya itu nggak mudah copot. Setelah mengeras, lepaskan dari loyang cetakan.
dan potong-potong sesuai selera. Nah, selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka. Resep 6, puding pandan 3 bahan. Siapkan panci untuk memasak, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Tambahkan 120 gram gula pasir atau sebanyak 8 sendok makan. Aduk rata. Tambahkan 800 ml santan atau sebanyak 4 gelas belimbing. Ini saya ambil dari 3/4 butir kelapa parut. Aduk rata. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Ini saya pakai 1/4 sendok teh aja. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Masak di api sedang sambil terus diaduk agar tidak pecah santan. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Setelah diangkat, jangan diaduk-aduk lagi teman-teman ya. Tuang ke dalam loyang cetakan. Saya pakai loyang cetakan ukuran 20 x 10 cm. Kemudian buih-buihnya ini saya pecah-pecahkan menggunakan spatula agar nanti kalau pudingnya itu udah set, maka permukaannya itu akan rata jadi nggak berlubang. Kemudian ini kita biarkan hingga mengeras, boleh juga disimpan di dalam kulkas. Ini jangan diaduk-aduk ya, agar nanti lapisan santan itu bisa terbentuk. Karena kalau diaduk-aduk nanti lapisan santannya nggak akan terbentuk ya. Setelah pudingnya mengeras, ini bisa kita keluarkan dari loyang cetakan. Pinggirannya disisir dulu. Kemudian potong-potong sesuai selera. Jadi tipsnya agar santannya itu memisah, menggunakan kelapa parut asli. Kemudian setelah adonan mendidih itu jangan diaduk-aduk lagi ya. Puding santannya udah jadi, selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka. Resep 7, puding coklat labu kuning. Bahannya 750 ml susu coklat, 1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa, 25 gram atau 3 sendok makan coklat bubuk, 1/4 sendok teh garam, 120 gram gula pasir atau sebanyak 8 sendok makan, dan 100 gram coklat batangan yang sudah dilelehkan. Selanjutnya masukkan semua bahan ke dalam panci. Ada bubuk agar-agar, kemudian gula pasir, garam, dan coklat bubuk. Aduk rata dulu biar nanti nggak ada adonan yang menggumpal. Masukkan susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga coklatnya larut. Yang terakhir masukkan coklat yang sudah dilelehkan. Aduk rata. Selanjutnya ini siap untuk dimasak. Masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk agar bagian bawahnya nggak gosong. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Kemudian tuang ke dalam cetakan agar-agar. Ini saya pakai cetakan agar-agar dengan kapasitas 2 liter. Kita tuang sebagian. Sisakan sedikit.
Sisanya ini akan saya buat motif polkadot, ada yang kecil juga ada yang besar. Kemudian biarkan hingga set. Setelah set, puding coklatnya bisa dilepaskan dari loyang cetakan. Selanjutnya, tempel puding yang bentuk polkadot ke dalam cetakan. Yang kecil-kecil saya taruh di bawah seperti ini, yang besar-besar saya taruh di samping. Atau kalau mau dibentuk model lain juga boleh, sesuai selera aja. Selanjutnya, siapkan 500 gram labu kuning yang sudah dikupas. Jadi berat bersih setelah dikupas itu sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Lalu ini kita kukus sampai matang, sampai labunya itu benar-benar empuk. Setelah labunya empuk, angkat. Dalam keadaan masih panas, ini langsung saya blender, atau kalau mau nunggu sedikit hangat ataupun dingin juga boleh, sesuai selera. Selanjutnya, tambahkan santan sebanyak 1 liter atau 5 gelas belimbing. Boleh juga pakai santan instan, atau susunya boleh juga diganti dengan susu cair warna putih. Karena saya kurang suka susu putih, jadi ini saya ganti pakai santan. Lalu blender hingga halus. Selanjutnya, siapkan panci untuk memasak. Masukkan 2 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa. Tambahkan 220 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, aduk rata, dan masukkan sisa santan. Biar nambah wangi, saya tambahkan vanila cair kira-kira 1 sendok teh. Lalu masukkan labu yang sudah di blender dan aduk sampai tercampur rata. Masak di api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Kemudian ini kita tuang sedikit demi sedikit ke dalam cetakan. Ini dituang separohnya dulu ya. Yang lainnya kita sisihkan. Biar cepat saya redam pakai air es sampai setengah set aja. Nah, kalau udah setengah set, ini kita tusuk-tusuk pakai garpu biar nanti nggak copot ya lapisannya. Lalu kita pasang lagi puding coklatnya, pelan-pelan aja, paskan dengan cetakannya. Kemudian kita siram lagi dengan sisa puding labunya. Jadi puding labunya ini tadi saya panaskan lagi dengan api kecil. Kalau yang puding lapisan di bawah tadi, puding labu yang pertama itu saya rendam dengan air es ya agar lebih cepat set. Tapi jangan terlalu set, karena kalau terlalu set nanti nggak mau menempel puding yang di atasnya. Jadi dikira-kira aja sampai dia sedikit hangat ataupun atasnya udah cukup kokoh untuk ditimpa puding coklat, itu udah cukup. Nah, ini kita tekan-tekan seperti ini agar puding labunya itu sampai ke bagian bawah. Kemudian biarkan hingga set. Nah, ini pudingnya sudah set. Sekarang mau saya lepaskan dari loyang cetakan. Puding coklat labu kuningnya udah jadi. Ini aromanya wangi, rasanya manis, legit, ini enak banget. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka. Yang pertama saya sediakan 3 buah pisang ukuran sedang. Saya pakai pisang jantan. Pilih pisang yang nggak terlalu matang atau masih mangkal gitu. Pisangnya boleh diganti dengan pisang kepok ataupun pisang tanduk. Lalu iris tipis pisang. Ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan 150 gram gula merah. Kemudian sisir tipis gula merahnya agar nanti lebih cepat untuk larut. Kemudian masukkan gula merah ke dalam panci. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau sebanyak 45 gram.
1 bungkus bubuk agar-agar tanpa rasa, 1/4 sendok teh garam, aduk rata. Tambahkan 650 ml santan atau sebanyak 3,5 gelas blimbing seperti ini. Boleh pakai santan instan ataupun santan dari kelapa parut asli. Aduk rata. Siapkan 2 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan sedikit air dan aduk sampai tercampur rata. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya masak adonan agar-agar dengan api sedang sambil terus diaduk agar tidak pecah santan. Kalau sudah mulai panas, masukkan pisang yang sudah diiris tipis dan dimasak sampai matang. Nah, ini pisangnya udah matang, menjelang diangkat masukkan larutan tepung maizena. Aduk cepat sampai tercampur rata agar tepung maizenanya nggak menggumpal. Masak sampai mendidih kembali. Setelah mendidih, matikan api kompor, kemudian angkat. Saya siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Saya siram menggunakan air matang agar nanti pudingnya lebih mudah dilepaskan dari cetakan. Lalu masukkan puding ke dalam cetakan. Ini kita biarkan sampai mengeras dulu. Setelah mengeras, lepaskan puding dari cetakan. Tekan-tekan bagian pinggirannya atau disisir menggunakan pisau juga boleh. Kemudian lepaskan puding dari cetakan. Dimiringkan dulu seperti ini ya, agar dia lebih mudah untuk copotnya. Kemudian potong-potong sesuai selera. Nah, ini dia, puding pisangnya udah jadi. Ini rasanya sangat enak banget. Jadi pisangnya pas, nggak kelembekan, manisnya pas. Ini enak banget dimakan dalam cuaca panas. Sajikan dalam keadaan dingin. Sekian video kita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zaidan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.